Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila, nomor BP 18 1084 2018, mahasiswi jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, tahun angkatan 2018. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk menonton video presentasi saya saat ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Roni Eka Putra MPA sebagai dosen pembimbing 1 dan Dr. Henry Kuswara SIP M.Soc SC sebagai dosen pembimbing kedua. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Perubahan APBD Kota Bukit Tinggi tahun 2020 pasca refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Kota Bukit Tinggi. Pada pendahuluan ini ada 4 poin yang akan saya sampaikan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya penyebaran dari Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang ditemukan pertama kali di daerah Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir tahun 2019 yang lalu. Virus ini menyebar secara cepat hingga di kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Utara dengan total lebih di 143 negara termasuk di negara Indonesia. Kemudian atas dasar penyebaran dan keparahan yang mengkhawatirkan dan kecenderungan tingkat kelambanan yang mengkhawatirkan, Jenderal WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini sebagai sebuah pandemi global. Kemudian di Indonesia itu diawali dengan adanya pelaporan dari 2 orang warga Depok yang dinyatakan positif COVID. Hingga data diakses oleh peneliti pada tanggal 30 September 2020 yang lalu, tercatat lebih dari 278.000 kasus dengan 10.000 kasus diantaranya adalah kasus kematian. Dengan tingginya angka COVID-19 ini, maka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 13 April 2020 yang lalu menyatakan bahwa COVID-19 ini sebagai sebuah bencana nasional non-alam. Hal ini kemudian dinyatakan melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana nasional non-alam Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Kemudian penyebaran dari wabah penyakit ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi penyelenggaraan pemerintahan negara, baik itu bidang kesehatan, bidang perekonomian, bidang pendidikan, sosial, politik, dan lain sebagainya. Melihat pada 2 bidang yang paling terkena dampak COVID-19 ini, yaitu pada bidang kesehatan dan bidang perekonomian nasional. Pada bidang kesehatan itu banyaknya sistem layanan kesehatan yang terganggu karena harus memprioritaskan dari pasien yang terpapar COVID-19 setiap harinya. Kemudian juga banyak pasien COVID-19 ini yang meninggal dunia karena tidak adanya sarana dan prasarana teknologi medis yang memadai. Bahkan juga dilaporkan sebanyak lebih dari 282 tenaga medis dan tenaga kesehatan yang gugur dalam menjadi garda terdepan dalam penghadang COVID-19 ini. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam memutuskan mata rantai seperti social distancing, pembatasan sosial berskala besar, PSBB, ataupun lockdown ternyata membatasi ruang gerak masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi jual beli. Dapat kita lihat pada gambar yang ada di slide ini, yaitu pada triwulan pertama, Indonesia berada pada posisi 2,97 years on years. Pada triwulan kedua, menurun 5,32% years on years karena COVID-19 ini. Walaupun tidak mengalami penurunan yang sangat hebat seperti negara Singapura dan negara Filipina, namun tetap saja COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan perekonomian negara. Hal ini dinyatakan oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Jika hal ini terus saja berlanjut pada periode berikutnya, maka Indonesia akan terancam mengalami resesi. Melihat dampak yang begitu besar pada bidang kesehatan dan bidang perekonomian tadi, maka pemerintah menerbitkan yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau dalam stabilitas sistem keuangan. Di mana pada Perpu nomor 1 tahun 2020 ini, pada konsideran menimbang huruf B dinyatakan bahwa implikasi dari pandemi COVID-19 ini telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan perekonomian, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional tersebut dengan tetap berfokuskan kepada 3, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Maka untuk menanggulangi COVID-19 ini, pemerintah menganggarkan dana sebesar 665,20 triliun dengan tetap berfokuskan kepada 3 fokus utama, yaitu bidang kesehatan sebesar 87,55 triliun, bidang sosial sebesar 203,90 triliun, dan perekonomian UMKM sebesar 123,46 triliun. Pengalokasian dana anggaran ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing di daerah.
Hal ini dijelaskan pada Perpu nomor 1 pada tahun 2020 tadi pada pasal 3 ayat 1, yang mana yang berbunyi itu dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 pada pasal 1 ayat 4. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu atau refocusing, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK/07/2020 tentang percepatan penyusunan APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Kemudian dikeluarkannya juga Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan dan alokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa serta percepatan dari penanganan COVID-19 yang mana berisikan instruksi kepada seluruh pemimpin daerah baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten atau kota untuk melaksanakan dua hal berikut. Yang pertama, untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19. Yang kedua itu untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan refocusing anggaran ataupun refocusing kegiatan melalui mekanisme revisi anggaran yang telah ada. Hal ini selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan coronavirus disease 2019 di lingkungan pemerintahan daerah. Fenomena teoritis dan empiris pada penelitian ini yang pertama adalah pemerintah daerah diwajibkan untuk menyisir ulang anggaran dan melakukan refocusing kegiatan dan refocusing anggaran sesuai dengan peraturan yang telah ada. Merespon hal tersebut, maka pemerintah Kota Bukit Tinggi juga telah melakukan pergeseran sebanyak 7 kali dengan 2 kali diantaranya merupakan refocusing. Refocusing pertama terjadi pada pergeseran kedua dengan dilatar belakangi oleh PMK nomor 35 tahun 2020, Permendagri nomor 20 tahun 2020 dan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK/07/2020. Fokusnya yang kedua terjadi pada pergeseran ke-6 dengan dilatar belakangi itu Peraturan Presiden atau Perpres nomor 72 tahun 2020, yang mana seluruh pergeseran refocusing yang terjadi dilakukan oleh seluruh SKPD yang difokuskan kepada penanggulangan COVID-19, yaitu pada bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penguatan perekonomian. Maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu peneliti yang mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perubahan anggaran dari APBD Kota Bukit Tinggi tahun 2020 pasca melakukan refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan COVID-19. Dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari perubahan APBD Kota Bukit Tinggi tahun 2020 pasca melakukan kegiatan refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan COVID-19 dengan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian pertama menurut Muhammad Erdranto dengan judul Evaluasi Perubahan Anggaran dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah pada Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Yang kedua Nata Sanjaya itu pada Kebijakan Penganggaran Daerah di Masa Pandemi COVID-19 dengan Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Yang ketiga Evi Grediani itu mengungkapkan fenomena anggaran perubahan dan partisipasi masyarakat akibat pandemi COVID-19. Yang terakhir menurut Edi Sudaryanto itu strategi alokasi APBD untuk penanggulangan pandemi COVID-19, studi kasus pada pemerintahan daerah X. Adapun teori penelitian yang peneliti gunakan adalah teori siklus anggaran oleh Lee Robert, Judson Edward, dan Joy Philip dengan teori siklus anggaran yang mengacu kepada 4 fase yaitu fase persiapan dan penyerahan, fase persetujuan, pelaksanaan, audit, dan evaluasi. Adapun alasan peneliti menggunakan teori ini karena cocok dengan fenomena yang peneliti temukan di lapangan. Seluruh perubahan APBD dari rancangan hingga nanti perubahan akhir pada tahun anggaran 2020 pun dapat dijelaskan melalui teori berikut. Berikut adalah skema pemikiran dari peneliti. Yang pertama itu adanya penyebaran wabah COVID-19 secara internasional lalu masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020, memberikan dampak yang signifikan kepada bidang kesehatan, bidang perekonomian, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya.
berfokuskan kepada dua bidang utama, yaitu bidang kesehatan dan bidang politik, itu dengan dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 2020, Impres nomor 4 tahun 2020, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri di Menteri Keuangan nomor 119/2021/SJ dan nomor 177/KMK/07/2020, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pergeseran anggaran dan refocusing anggaran dengan tetap berfokuskan kepada 3 fokus utama, yaitu bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan bidang perekonomian, di mana indikator pengukuran yang akan peneliti gunakan yaitu persiapan dan penyerahan, persetujuan, pelaksanaan, audit, dan evaluasi. Berikut adalah definisi konsep pada penelitian ini. Yang pertama, anggaran adalah rincian keuangan yang disusun secara sistematis dalam jangka waktu periode tertentu. Yang kedua, itu APBD yang merupakan singkatan dari anggaran pendapatan belanja daerah yang mana setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, perubahan anggaran, yaitu perubahan yang dilakukan oleh satu SKPD atau beberapa SKPD yang melakukan pergeseran ataupun perubahan pada sub kegiatan unitnya. Sedangkan refocusing anggaran yaitu perubahan rincian anggaran yang dilakukan oleh seluruh SKPD ataupun sebagian besar SKPD untuk melaksanakan pergeseran dan perubahan anggaran sub kegiatan unitnya. Yang mana refocusing anggaran tahun 2020 ini berfokuskan kepada penanggulangan COVID-19. Selanjutnya itu SKPD, yaitu merupakan singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Lalu siklus anggaran yaitu dimaksudkan sebagai penggambaran alur jalannya pelaksanaan perumusan hingga penetapan anggaran pada tahun periode tertentu. Berikut adalah definisi operasional pada penelitian ini. Pada variabel pertama yaitu persiapan dan penyerahan, yaitu dengan indikator evaluasi kinerja program sebelumnya, pengeluaran kebijakan fiskal, dan penyerahan rumusan. Yang kedua itu persetujuan, itu rancangan anggaran diberikan kepada lembaga yang berwenang, maka dikeluarkanlah tanda persetujuan. Yang ketiga, pelaksanaan pemberian wewenang kepada lembaga terkait untuk melaksanakan program tersebut. Yang keempat, audit dan evaluasi, itu pelaksanaan perubahan anggaran yang disesuaikan dengan hasil evaluasi yang ada. Metode penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data yaitu berupa wawancara, observasi, dan data dokumen. Teknik pemilihan informan yaitu berupa purposive sampling, dan peranan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai instrumen penelitian. Proses penelitian diawali peneliti dengan menemukan fenomena, lalu merumuskan masalah, dan mengumpulkan data terkait, di mana unit analisis peneliti yaitu instansi pemerintahan Kota Bukit Tinggi, yaitu bidang anggaran pada Badan Keuangan Pemerintah Kota Bukit Tinggi. Dengan teknik analisis data yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Dengan teknik keabsahan data yang menggunakan teknik triangulasi campuran. Sekian dari presentasi proposal saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.